Kedua kota yang akan kita eksplor ini terletak di Kalimantan Barat. Perjalanan kita dimulai dari Jakarta. Kota Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Kota ini luas wilayahnya sekitar 107 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 671.000 jiwa pada semester 1 tahun 2021 menurut Disduk Capil Pontianak. Penduduknya sangat heterogen dengan 3 suku terbesar, Melayu, Dayak, dan Tionghoa, diikuti suku lainnya yaitu Jawa, Bugis, Madura, dan lain-lain. Mayoritas penduduknya beragama Islam, kemudian diikuti oleh Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen, dan Hindu. Sampai sudah kita di Bandara Internasional Supadio setelah 1,5 jam di angkasa. Untuk listener yang memerlukan taksi, counter taksi terletak sebelum pintu keluar sebelah kanan. Tinggal sebutkan tujuannya, biaya taksi akan dihitung dan dibayar di depan secara borongan. Nggak pakai argo loh ya. Listener, Bandara Supadio ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Desember 2017 setelah direnovasi besar-besaran dari tahun 2014 sampai dengan 2017, diekspansi hingga 32.000 meter persegi sehingga mampu menampung 3,5 juta penumpang per tahun dibanding dari sebelumnya yang hanya bisa menampung 700.000 penumpang per tahun. Mari kita lihat wajah Bandara Supadio dari waktu ke waktu. Foto-foto berikut ini dipajang di ruang tunggu Bandara Supadio, menyajikan cikal bakal Bandara Supadio yang dibangun sekitar tahun 1940-an dengan nama Airport Sungai Durian. Ada foto mengenai Presiden RI pertama Insinyur Soekarno yang tiba di Airport Sungai Durian. Wakil Presiden RI pertama Muhammad Hatta bersama wartawan di Airport Sungai Durian. Airport Sungai Durian kemudian berganti nama pada tahun 1980-an menjadi Bandara Supadio. Nama bandara ini diambil dari Letkol Supadio yang pernah menjabat sebagai Pangkau Wilut kedua membawahi lanut Sungai Durian pada saat itu. Letkol Supadio gugur di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1966 karena kecelakaan pesawat terbang. Destinasi turis yang wajib dikunjungi. Waterfront City Pontianak. Para listener, kita akan mulai dari jalan Diponegoro, terus ke Tanjung Pura, terus masuk melalui jalan Barito.
Selain masuk dari Jalan Barito, ada jalan alternatif lain yakni lewat Gang Irian sekitar 300 meter setelah Jalan Barito. Tetapi alternatif kedua ini jalan masuknya agak sempit ya bagi yang membawa mobil terutama. WFC ini dibangun antara tahun 2016-2019 dengan konstruksi beton sepanjang 826 meter dan lebar 10 meter. Suasana WFC di pagi hari agak sunyi dan tenang, ditemani oleh kicauan burung-burung walet. Tempat yang nyaman untuk berolahraga, relaksasi sambil menikmati tepian Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang sekitar 1140 km. Kalau para listener lebih menyukai keramaian, maka cocok datang setelah jam 4 sore. Begini suasana WFC pada malam hari. Ada kapal yang disulap jadi kafe. Menjadi tempat bermain anak-anak. Pedagang kaki lima dan warung kopi bertebaran juga siap menyambut para pengunjung. Muda-mudi, pasangan ataupun keluarga menikmati kongkow malamnya dengan minuman ringan, kudapan, dan diiringi musik yang merdu. Sungguh hidup yang menyenangkan di tepian Kapuas ya. What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh yeah. Kita lihat kapal-kapal sedang berlabuh di pelabuhan Sengki. Dan di seberang sana adalah Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman yang akan kita kunjungi berikutnya. Kita kembali lagi ke suasana pagi yang tenang.
para listener, ada baiknya kita juga mengeksplor sungai ini dan sekitarnya ya. Kita akan menggunakan sampan motor 15 PK tanpa atap dan tanpa pelampung. Biaya sewanya 100.000 per jam. Kabar gembira listener, ternyata pagi ini lagi ada karnaval kapal. Hasil kolaborasi antara Pemda Pontianak dengan Keraton Kadriah. Karnaval ini diadakan untuk memperingati HUT Pontianak yang ke-250 dan melakukan napak tilas ke makam Sultan Syarif Abdurrahman, pendiri kota Pontianak yang dimakamkan di Batu Layang. Hei, sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari dulu membelah kota. Sungguh beruntung kami bisa ikut menyaksikan kemeriahan ini dan mempersembahkannya buat para listener. Di kota ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak melupakannya. Yang ada di belakang tim rescue ini adalah Pelabuhan Dwi Kora, pelabuhan bongkar muat kontainer. Hei, sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari dulu membelah kota. Hei, tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya pun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak melupakannya. Hei, Kapuas, hei, Kapuas. Nah, ini adalah kostum-kostum adat Melayu yang dipakai di karnaval ini. Para listener, rasanya cukup ya liputan mengenai karnaval. Rombongan kapal masih akan terus menuju Batu Layang. Jadi, kita akan segera putar balik. Berikut rekaman aktivitas di sekitar Sungai Kapuas. Ini adalah kapal antar pulau Indonesia sedang pasang jangkar di sekitar pelabuhan Dwi Kora. Juga ada kapal kontainer antar negara yang berasal dari Malaysia. Ini adalah kapal feri khusus penumpang dan kendaraan dari Pelabuhan Siantan ke Pontianak seberang.
berhenti di dermaga samping Taman Alun Kapuas. Orang Pontianak menyebut kapal ini sebagai kapal bandong dengan bentuk atap seperti rumah dengan panjang rata-rata 20 meter dengan lebar 12 meter. Ini adalah jenis kapal yang mengangkut barang dari Pontianak ke Kapuas Hulu dan sebaliknya. Listener, di depan kita ini adalah Sungai Landak dan Jembatan Landak di kejauhan. Kalau kita agak bergeser ke kanan, kita lihat ada bangunan kayu yang cukup unik ya, berdiri sendirian di atas kuala Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Ini adalah pos polisi perairan unit patroli Tanjung Pulau. Tepian Kapuas juga bisa berfungsi buat anak-anak muda seperti ini berkumpul sambil bermain layangan. Ini layangan beradu dari sini sama dari sana gitu. Iya. Yang dapat kawan-kawan. Waduh, mantap. Atau juga sebagai kolam renang raksasa. Atau sebagai tempat untuk menangkap ikan atau udang untuk bapak-bapak ini. Para listener, sebelum kita explore lebih lanjut WFC dan sekitarnya, coba kita lihat kembali bagaimana keadaan sebelum WFC ini dibangun. Wajah tepian Kapuas pada tahun 2003. Penduduk setempat menyebut jalan ini adalah jalan gerpak. Masih murni 100% dari kayu berlian atau kayu lin atau kayu besi sebutan orang Pontianak. Ini adalah meriam-meriam karbit yang terbuat dari batang pohon besar. Tujuannya menciptakan efek dentuman yang nyaring seperti halilintar. Ini adalah tradisi masyarakat setempat menyambut puasa dan Idul Fitri. Biasanya dinyalakan 3 hari sebelum dan 3 hari setelah Idul Fitri. Tradisi ini masih jalan terus sampai sekarang.
kurang lengkap rasanya kalau kita tidak eksplor juga suasana perumahan penduduk di sekitar WFC ini. Listener, lihat itu ada rumah yang agak unik di depan kita, tinggi dan besar dibandingkan sekitarnya. Kayaknya materialnya juga dari kayu besi dan ditaksir mungkin sudah berumur 60 tahun ke atas kali ya. Ada pemakaman muslim di sebelah kiri. Dan tepekong di depan sebelah kanan. Dari jalan ini belok kiri adalah ke Jalan Raya Tanjung Pura. Kita belok kanan saja untuk kembali ke tepian Kapuas. Ini adalah Gang 3 bersebelahan dengan Gang ASEAN tadi. Kita kembali lagi ke tahun 2011. Ini adalah di depan Gang 3. Kalau jalan beberapa meter ke depan, kita akan ketemu rumah kayu yang unik ini. Dari Gang 3 ini kita akan belok ke kiri, jalan terus menyusuri jalan setapak ini sampai Jalan Barito. Kita coba melakukan napak tilas tahun 2011 ya.
Pelabuhan Senghi. Lokasinya tepat bersebelahan dengan WFC, hanya beberapa meter jalan kaki ke arah Jalan Sultan Muhammad. Pelabuhan ini dibangun sekitar tahun 1890-an oleh pengusaha Tionghoa bernama Teng Seng Hi. Pada tahun 1930-an diambil alih oleh Belanda. Kemudian beralih ke pemerintah lokal setelah kemerdekaan 1945. Pelabuhan ini hanya melayani bongkar muat bagi kapal tradisional. Bangunan kuning ini sudah berumur lebih dari 100 tahun, terletak di depan pelabuhan. Bangunan ini milik Yayasan Kuning Agung yang mengurus abu kematian khusus untuk marga Eng, Huang, atau Bong. Sedangkan ini adalah gereja dan SD Gembala Baik yang juga pernah dimiliki oleh Teng Seng Hi sebelum berganti menjadi gereja dan sekolah. Taman Alun-Alun Kapuas. Taman seluas 3 hektar yang terletak di Jalan Rahadi Usman ini sudah dibangun sejak tahun 1990-an. Mengalami beberapa kali renovasi. Yang terakhir adalah bersama dengan proyek WFC di tahun 2016. Kita juga bisa melihat replika monumen Khatulistiwa di sini. Di depan taman ini terdapat bangunan kantor wali kota Pontianak dan Pomdam 12 Tanjung Pura. Buat listener yang belum mengenal topik khas Melayu Tanjak, ini replikanya. Kapal feri yang sering disebut sebagai pelampong oleh masyarakat setempat sudah beroperasi sejak tahun 1970-an. Mereka inilah pionir sebelum dibangunnya jembatan Kapuas tahun 1982 dan jembatan Landak tahun 2007. Kapal feri ini bisa jadi jalan pintas buat mereka yang tidak mau jauh-jauh melewati jembatan Kapuas dan Landak. Karena memakai feri ini hanya perlu 15 menit waktu tunggu ditambah 5 menit penyeberangan, jadi total 20 menit.
Jam operasional adalah jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Sedangkan tarifnya adalah 2.500 untuk perorangan, 5.000 buat kendaraan roda 2, sedangkan roda 4 ke atas berkisar 20.000 sampai 40.000.